nilai-nilai kebaikan yang dia punya, maka kita punya respect, punya rasa hormat. Beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang rasa hormat. Nah, dengan Tuhan juga kita demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan pernah punya respect, rasa hormat yang dalam, rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan kalau kita gak percaya sama Tuhan. Dan kita bisa percaya penuh kepada Tuhan kalau kita mengenal siapa Tuhan. Itu sebabnya kita harus berupaya, harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena pengenalan itu tidak terjadi otomatis, ya. Ada upaya manusia. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia Allah yang disebut sebagai Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana. Tapi kemudian dia mendekat kepada kita, bahkan dia menyatu dengan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia merendahkan diri supaya dia bisa bergaul dengan kita. Dia memperkenalkan dirinya dalam wujud Yesus Kristus. Tapi banyak orang yang tidak mau mengenal dia. Bahkan bukan hanya tidak mau mengenal, justru menolak dia. Tapi hari ini respon kita, respon saya dan saudara, kita mau berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, supaya kita bisa semakin percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam Hosea pasal 6, Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Katakan amin. Marilah kita mengenal dan berusaha. Udah ada kata berusaha, ditambah lagi sungguh-sungguh. Berusahanya harus sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Bukan berusaha sungguh-sungguh supaya dapat sesuatu dari Tuhan, tapi mengenal Tuhan lebih dulu, baru kemudian dikatakan Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalimat-kalimat terakhir itu bicara tentang apa yang Tuhan akan nyatakan, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita itu seperti hujan, dikatakan seperti hujan pada akhir musim. Itu bicara tentang kelimpahan berkat yang luar biasa. Tapi itu bisa terjadi kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Katakan ini. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, bukan kita mendengar Tuhan itu dari kata orang. Gimana kamu? Ya, kamu percaya Yesus? Percaya Yesus yang bagaimana? Yang katanya, kata Pak Pendeta, kata teman saya, wah hebat. Bukan kata orang, tapi kita sendiri yang harus mengalaminya. Katakan amin. Dan kalau kita mengalami kehebatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, maka percayalah kesaksian kita itu akan luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bersaksi, saya mau bersaksi, misalnya disuruh bersaksi, bercerita maksudnya. Puji Tuhan, ya teman saya katanya ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, waktu itu dia cerita tentang temannya yang katanya. Wah, kita yang dengarnya, yang kata temannya, yang katanya, oh jangan-jangan udah ditambah-tambahin, dibubuhin. Tapi kalau dia maju, dia ngomong, puji Tuhan, kemarin saya sakit, ya. Saya sakit paru, enggak ada yang bersaksi tentang sakit paru ya. Sakit diare misalnya. Saya berdoa kepada Tuhan, teriak minta tolong. Dan Tuhan menjamah menyembuhkan saya. Kok kita mendengarnya, kita kagum sama Tuhan. Katakan amin. Sebab orang yang bersaksi itu dia mendengar, dia mengalami secara langsung. Ini yang Ayub katakan di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kelima, Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katakan amin. Sekarang kita yang harus mengalami Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani itu harus menjadi bagian orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab dengan pengalaman rohani itu kita akan semakin mengenal,
siapa yang kita sembah. Siap mengalami pengalaman rohani, amin. Siap mengalami mujizat Tuhan, amin. Kalau kita rindu mengalami mujizat, mengalami pengalaman rohani, tentunya harus menghadapi masalah, harus menghadapi proses. Gak ada yang namanya kesembuhan kalau gak sakit. Gak ada yang namanya mujizat kalau tidak mengalami pergumulan yang berat. Itu sebabnya kalau pergumulan datang, masalah datang, jangan ditekin. Pergi engkau masalah, dalam nama Yesus, bukan. Justru di balik masalah itu kita akan melihat mujizat Tuhan nyata bagi kita. Waktu kita melihat mujizat Tuhan, wah, kita semakin kagum dan kita akan semakin mengenal siapa pribadi yang kita sembah. Kesaksian kita, perkataan kita itu akan sangat berkuasa. Perempuan itu mengalami, Bapak Ibu Saudara, perempuan Samaria yang gak percaya kepada Tuhan. Pada waktu dia diperkenalkan, Yesus memperkenalkan dirinya, siapa dia? Dia langsung percaya. Lihat reaksi percayanya perempuan ini. Dia langsung pergi memberitahukan kepada orang-orang di kampungnya, "Oh, saya sudah ketemu dengan Yesus. Saya sudah ketemu dengan Sang Mesias. Dia juru selamat, dia tahu saya punya suami berapa, dia tahu keadaan latar belakang saya, dia tahu masa depan saya." Dan kemudian orang-orang itu dibawa datang kepada Yesus. Kenapa orang bisa percaya kepada Yesus? Karena yang bersaksi ini mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Dia kagum sama Tuhan karena dia mengalami, dia percaya sama Tuhan karena dia mengalami. Dia bisa bawa orang lain datang kepada Tuhan. Mari alami sekali lagi mujizat, alami pengalaman rohani, alami bagaimana Tuhan menolong kita, supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain sungguh-sungguh berkuasa, berdampak, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana penyembahan yang berkenan kepada Allah? Yang kedua, kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hidup yang benar. Di ayat yang ke-23 Yohanes pasal 2 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jadi yang kedua, sikap hidup kita itu harus benar supaya penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan. Sebagus apapun yang kita berikan kepada Tuhan, semahal apapun, sebesar apapun, kalau hidup kita nggak benar, maka persembahan kita pun tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya yang Tuhan cari yang paling utama itu si pemberi, orangnya yang datang menyembah, bukan pemberiannya. Ingat kisah tentang Saul. Dia selesai berperang dengan orang Amalek. Tuhan berkata, tumpas semuanya, jarah semuanya, tidak ada yang disisakan. Tapi Saul berdalih demikian, oh, kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Dia sisakan, ada lembu yang tambun, ada domba yang baik. Kemudian apa yang dia buat? Dia persembahkan kepada Tuhan. Apakah yang dia lakukan itu salah? Sama sekali nggak salah, karena dia memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi bagaimana reaksi Tuhan, respon Tuhan terhadap persembahan Saul ini? Dia bilang sama Samuel, cepat-cepat kamu tegur si Saul. Dia tidak taat kepada saya, dia nggak nurut sama saya. Saya sudah bilang tumpas semuanya, tapi dia sisakan. Walaupun niatannya adalah memberi persembahan. Nah, dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang hati kita tulus, misalnya niatan kita tulus untuk memberi persembahan. Tapi kalau di hati kita ada ketidakberesan, kita gak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, maka dengar baik, penyembahan kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hidup kita yang harus benar. Amin. Bahkan Alkitab berkata jelas bahwa kalau engkau ingin datang membangun mezbah, menaikkan doa di hadapan Tuhan, kalau engkau teringat dengan saudaramu, engkau masih berselisih, engkau masih benci, engkau masih marah, kembali dulu. Pulang dulu.
berdamai dulu, telepon dulu, WA dulu. Kalau anak zaman dulu sudah ada sosmednya, dia minta maaf dulu sama saudaramu. Kalau engkau sudah berdamai, baru balik lagi untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin berkata bahwa hidup kita itu adalah penyembahan. Jadi kalau masih ada dendam, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada marah, masih ada luka, kepahitan kepada siapapun, ya, orang-orang di sekitar kita, maka penyembahan kita itu bukan penyembahan yang benar. Kelihatannya, wah, kita sedang menyembah Tuhan. Kelihatannya kita sedang memuji. Kelihatannya kita sedang membawa sesuatu. Kelihatannya bahkan kita pakai nangis-nangis. Kelihatannya kita sudah memimpin. Kita melakukan segala macam liturgi kegiatan ibadah. Tapi itu bukan jaminan kalau hati kita gak beres. Kalau masih ada sesuatu yang kita simpan, masih ada dosa yang kita simpan, maka penyembahan kita bukanlah penyembahan yang benar. Betapa sia-sianya, betapa ruginya kita Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita sudah merasa membawa yang terbaik, kita sudah memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, tapi ternyata Tuhan berkata, aku gak terima penyembahan. Rugi kita Bapak Ibu, karena kita masih menyimpan sesuatu, menyimpan dosa, menyimpan kebencian, menyimpan amarah. Kalau begitu mungkin Bapak Ibu berkata begini, ya kalau begitu ngapain kasih persembahan? Ya udahlah, gak usah ke gereja, saya masih marah. Udahlah, saya gak usah beri untuk membangun, saya masih marah. Nanti kan sia-sia. Itu juga sangat salah Bapak Ibu. Bukan itu jalan keluar, justru jalan keluar kita harus cepat-cepat membereskan hati kita. Ya. Buru-buru tanya Tuhan, bagian mana dari hati saya yang membuat penyembahan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberitahu. Kamu masih marah sama si A, sama si B. Kamu masih dendam, kamu masih gak nurut, kamu masih buat ini, kamu masih melakukan itu. Tuhan yang akan memberitahu. Pada waktu kita datang, Tuhan akan membereskan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu sebabnya setiap hari kita perlu datang minta ampun sama Tuhan, supaya penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita memberi yang terbaik itu bagus sekali. Pemberian kita pasti diterima, tapi dengan catatan hati kita harus terus beres di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya penyembahan kita berkenan kepada Tuhan? Tadi yang pertama, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita yang harus memiliki hidup yang benar. Dan yang ketiga, kembali di ayat yang ke-23 Yohanes pasal 4 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang ketiga, supaya penyembahan kita benar, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi kalau kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita sudah datang dengan hati yang bersih, tapi yang ketiga pun kita harus lakukan. Datang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya itu roh kecil, bukan roh kudus. Artinya sebuah semangat, sebuah spirit yang bergairah, yang antusias, yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau kita memberi kepada Tuhan itu dengan setengah hati, ya. Apalagi hanya seperempat hati. Tapi harus dengan segenap hati di dalam roh, ya. Dengan kesungguhan kita harus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu gak pernah setengah-setengah nolong kita. Katakan amin. Waduh, itu Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu segalanya Dia lakukan. Dia gak setengah-setengah. Dia gak main-main sama kita. Dia serius sama kita. Kenapa seringkali kita setengah-setengah sama Tuhan? Bahkan kalau nyanyi pun kita masih setengah suara, ya. Kecuali rekannya yang suruh, ayo nyanyi dengan lagu setengah suara. Kan biasa zaman dulu ada. Kita mau semangat disuruh setengah suara.
Kita cuma kurang tahu gimana setengah suara ya. Kamu suara 3/4 suara, tapi nggak apa-apa. Yang Tuhan mau segenap hati, bukan soal kencangnya kita teriak, bukan. Ya. Tapi bagaimana dari hati kita mau berfokus kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi Kolose 3:23, lakukan dengan segenap hati, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh separuh hati, dengan semangat, dengan gairah, dengan antusias. Makanya saya selalu menulis kalimat terakhir itu tentang antusias. Entheos itu artinya di dalam Tuhan. Dan orang yang bisa bergairah, orang yang bisa bersemangat itu kalau dia ada di dalam Tuhan. Kalau dia mengenal siapa Tuhannya, kalau hatinya bersih, kalau hatinya murni di hadapan Tuhan. Kalau enggak, dia nggak akan antusias. Dia nggak akan bergairah dengan Tuhan. Dia nggak akan semangat. Dia akan malas-malasan dengan Tuhan. Ada orang juga yang sering kita sebut semangat soft drink, ya soft drink. Jangan sebut merek ya. Wah, semangatnya hari ini semangat, besok semangat. Hari kedua, hari ketiga mulai surut semangat. Itu semangat soft drink. Ya. Kalau Pak Agus bilang 7, semangat 7. Ya, zaman dulu itu ada minuman. Jadi belum lahir ya, ada minuman 7. Semangatnya cuma sesaat. Mari kita bersemangat, kita bergairah itu harus terus-menerus, katakan amin. Itu di dalam roh yang Tuhan cari, penyembah-penyembah yang bergairah, penyembah-penyembah yang bersemangat, yang mau datang kepada Tuhan dengan penuh antusias. Bahkan bukan hanya di dalam roh dikatakan, tetapi juga di dalam kebenaran. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena di Matius pasal 15 ayat yang ke-8 ada ayat yang berkata demikian. Matius 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada. Waduh, betapa ironinya kalau bangsa itu adalah kita semua hari ini. Kelihatannya kita sedang memuji Allah dengan ucapan bibir kita, tapi ternyata Alkitab berkata hatinya menjauh daripada. Kita enggak hidup sesuai dengan kebenaran, artinya kita tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi malam hari ini saya berdoa supaya semua kita yang ada di tempat ini, pada waktu engkau sedang main tamborin, pada waktu engkau sedang bermain musik, pada waktu engkau sedang menyanyi, sedang singer, sedang WL, sedang multimedia, sedang duduk di kursi, naikkan pujian, mengangkat tangan, semua kita lakukan di dalam roh dan kebenaran. Dengan semangat dan dengan sungguh-sungguh punya hati yang tulus, punya motivasi yang benar. Kita datang kepada Tuhan bukan supaya Tuhan berkati saya, supaya Tuhan lepaskan saya, supaya Tuhan sembuhkan saya. Bukan itu. Itu hanya bonus. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kita mencari Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mencari kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bukan supaya dapat sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita sudah mengalami banyak hal dari Tuhan, termasuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Jadi jangan ada alasan kenapa gak ke gereja. Saya gak ke gereja karena Tuhan gak tolong saya. Keliru Bapak Ibu. Kita ke gereja bukan cari pertolongan Tuhan, tapi karena Tuhan sudah banyak menolong kita. Bahkan Dia sudah menganugerahkan keselamatan dalam hidup kita. Kalau kita menyadari hal itu, maka hari ini kita akan sama-sama bertobat. Oh, kalau selama ini penyembahan saya belum berkenan kepada Tuhan, saya mau datang perbaiki diri. Saya mau lebih mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Saya mau hidup benar sebab kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan darah Yesus. Dan kita mau sungguh-sungguh datang dengan bersemangat, dengan bergairah. Walaupun lagi ngantuk, ya. Saya gak pernah Bapak Ibu dengar kalau saya di Zoom atau di mana saya nyanyi itu setengah-setengah. Ya, saya belajar untuk memberi yang terbaik dengan gairah, dengan semangat. Ngantuk, mungkin rasa ngantuk ada, tapi saya lawan, kan banyak trik yang kita bisa lakukan. Ya. Banyak kiat-kiat goyangkan badan misalnya, atau saudara mau berdiri, atau mau nari, mau loncat-loncat, mau cubit dirinya sendiri, cuma gak apa-apa. Ya. Supaya gak tertidur. Ya.
Kalau kita tertidur lagi nyanyi, tertidur lagi dengar firman, tertidur, kan itu artinya kita sedang gak bergairah, gak sedang antusias sama Tuhan. Baru kemudian kita harus datang di dalam kebenaran. Lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah, waktu penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang dipersembahkan oleh hamba, wah, Tuhan sangat senang. Waktu Tuhan mencium persembahan yang dipersembahkan oleh Nuh, Tuhan bilang, saya janji gak akan hukum lagi manusia dengan air bah. Dia senang. Ketika dia melihat Daud hidup berkenan, dalam Kisah Rasul ayat yang terakhir kita baca, Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang Kisah Rasul pasal 13, maksud saya ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Wah, luar biasa. Kita akan sangat berbahagia waktu Tuhan juga berkata menyebut nama kita masing-masing. Aku mendapati Rofli bin Lim Obid bin Obid. Aku mendapati jemaat Haowe. Waduh, luar biasa. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendak. Mengapa kalau dia dapati kita berkenan di hatiku? Kita berkenan sama manusia aja, ya. Istilah manusia itu, istilah orang itu kalau udah dapet hatinya, waduh, mau minta apa aja dikasih sama dia. Mau bongkar rumahnya juga, enggak juga ya. Pokoknya mau masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba buka kulkas, tiba-tiba udah, aku udah dapet hatinya dia, pokoknya nggak akan halangin. Ya. Apa-apa juga pasti dikasih. Itu manusia yang masih punya kasih yang terbatas. Apalagi Tuhan kita, katakan amin. Waktu kita berkenan di hatinya, aduh, dia nggak bisa tahan. Ya. Nggak akan ada yang dia tahan untuk melepaskan kepada kita. Itu sebabnya kita yang kita kejar itu perkenanan Tuhan, katakan amin. Penyembahan kita itu menjadi penyembahan. Dan yang kedua bukan hanya berkat, tapi karakter hidup kita akan berubah. Kita akan memiliki karakter kita. Sebab kita mendapatkan hati Tuhan, sehingga hidup kita juga mencerminkan Tuhan. Kita menjadi agent-agent, kita menjadi perwakilan Tuhan ada di dalam bumi. Orang melihat kita seperti melihat Kristus, karena itu tujuannya, hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.